Ketika warga mendatanginya, laki-laki misterius berkata, kalau ingin korban muncul di permukaan air sungai, disyaratkan menyiapkan sesaji atau ubur rampe berupa sepasang ayam cemani dan 2 butir kelapa hijau muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat horor. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan keangkeran dan peristiwa horor dari Sungai Blumai yang konon katanya sungai ini ada penunggunya dan sering memakan korban jiwa. Siapakah makhluk astral yang menunggu Sungai Blumai itu? Yaitu hantu tikar. Seperti apa kisahnya? Simak video ini sampai selesai. Sungai Blumai yang membelah Tanjung Morawa itu dikenal oleh warga sekitarnya sebagai sungai angker. Meskipun tidak dalam dan relatif tidak lebar, serta aliran airnya tidak deras, ibarat bunyi peribahasa, tenang tapi menghanyutkan. Mereka mempercayai di dasar sungai berdiri istana makhluk siluman dari jenis hantu tikar. Terbukti setiap tahun Blumai meminta korban atau tumbal anak-anak, dan pada tahun 2012 kemarin Blumai menelan korban jiwa, yaitu seorang pelajar berusia sekitar 12 tahun. Kita sebut saja Dendi dan Fajar. Nama ini adalah nama samaran demi menjaga privasi, terpaksa harus disamarkan. Ceritanya, pada hari naas tersebut mereka diajak oleh Yoga menonton pertandingan sepak bola di Stadion Teladan Medan. Semula Dendi dan Fajar menolak ajakan Yoga. Untuk itu mereka terpaksa bolos sekolah karena mereka masuk sore sambil menunggu jadwal pertandingan yang akan berlangsung pada jam 6 sore. Ketiganya ingin mandi dulu di Sungai Blumai. Mereka berenang sambil bercanda tanpa merasa maut sedang mengintai. Yoga yang memang pandai dan sering berenang semula tidak menemui kesulitan membelah permukaan air sungai yang kelihatan tenang tersebut. Akan tetapi lain halnya dengan kedua teman sekolahnya yang nampak ragu-ragu menceburkan diri ke sungai. Soalnya Dendi dan Fajar pernah mendengar tentang keangkeran Sungai Blumai yang pernah menelan korban anak-anak seusia mereka. Namun tak ingin dikatakan penakut, lalu keduanya nekat uji nyali. Keduanya segera melapaskan pakaian, kemudian mencebur ke permukaan sungai itu. Sesaat kemudian Dendi tiba-tiba melemparkan pandangan ke sana kemari untuk mencari tempat aman untuk buang hajat. Sebab Dendi dan Fajar pernah mendengar pantangan tidak boleh buang hajat sembarangan di sungai itu. Sehingga Dendi dan Fajar naik kembali ke tepian untuk buang air besar di sela-sela semak belukar yang tumbuh subur di sana. Sementara Yoga ditinggal sendiri, berenang dan menyelam sepuasnya. Tetapi entah karena sudah tidak tahan, sebelum tiba di tepi sungai, kotoran Dendi ini berceceran di sana sini, bahkan ada yang nyemplung ke dalam air. Dan itu merupakan awal malapetaka. Beberapa saat kemudian Yoga lenyap tak muncul ke permukaan, lalu tiba-tiba muncul dengan tangan menggapai-gapai dengan kepala timbul tenggelam sambil teriak minta tolong. Tolong, tolong. Begitu menyadari situasi darurat yang sangat mencemaskan tersebut, Dendi tidak tinggal diam. Dengan kekuatan maksimal ia terjun ke permukaan sungai, berenang ke arah Yoga dan coba menarik tangan temannya itu yang seolah-olah ditarik energi gaib dari dasar sungai. Untung Dendi mampu berenang kembali ke tepian, dan Dendi bersama Firman hanya mampu terpaku.
lalu coba berteriak histeris, tetapi heran, teriakannya tidak ada yang menanggapi. Kejadian itu membuat Dendi dan Fajar trauma. Sambil berlari-lari menuju jalan raya, keduanya kemudian melaporkan kejadian itu pada petugas lalu lintas. Kemudian bersama-sama warga setempat berusaha memberi pertolongan sambil menyisir sepanjang tepian Sungai Blumai. Hasilnya nihil. Sehingga menjelang tengah malam, usaha pencarian dihentikan karena hujan turun dengan derasnya. Sementara di kalangan warga setempat muncul berbagai opini. Ada yang menyatakan korban terbawa arus bawah Blumai yang diduga memang deras dan tersangkut pada batu-batu besar di dasar sungai dan sulit untuk timbul. Beberapa orang tua setempat lalu menghubungkannya dengan hal-hal mistik, bahwa di dasar Sungai Blumai yang kelihatan tenang dan adem ayem tersebut berdiri kerajaan makhluk siluman dari jenis hantu tikar yang suka pada anak-anak belasan tahun. Karenanya mereka menganggap bahwa yoga disekap di sana dan tak akan pernah dikembalikan. Ini ulah hantu tikar pemangsa anak-anak. Yoga adalah salah satu korban Sungai Blumai. Biasanya setiap tahun ada saja anak-anak yang tertarik mandi di sana dan selalu ada saja korban. Orang setempat juga mengungkapkan tentang kegaiban di sepanjang Sungai Blumai. Dikatakannya bahwa tiap-tiap belokan dan tikungan dihuni oleh danyang yang berbeda. Hal itu didasarkan oleh kebiasaan yang terjadi saat ada anak-anak yang tenggelam. Biasanya jasad korban ditemukan setelah 48 jam di TKP. Terlepas apa saja opini dan pendapat orang, pagi esoknya warga ramai-ramai kembali mencari yoga yang dinyatakan hilang tenggelam di Sungai Blumai. Ada yang terus menyisir tepian sungai sampai jauh. Upaya pelacakan hingga larut malam masih belum membuahkan hasil. Menjelang tengah malam, ada warga yang menyaksikan penampakan sesosok laki-laki setengah tua yang berpenampilan aneh, mengenakan jubah berwarna biru muda, berjalan berseok-seok dan terlatih-latih di sepanjang tepi Sungai Blumai, seolah-olah ingin turut membantu mencari korban yang dinyatakan hilang malam kemarin. Ketika warga mendatanginya, laki-laki misterius berkata, kalau ingin korban muncul di permukaan air sungai, disyaratkan menyiapkan sesaji atau ubur rampe berupa sepasang ayam cemani dan 2 butir kelapa hijau muda. Warga yang memang ingin kepastian apakah korban masih hidup atau sudah tiada, maka segera menyediakan syarat-syarat yang diminta. Malam itu juga semua yang disyaratkan sudah dipenuhi. Lalu tanpa ingin buang-buang waktu, laki-laki misterius segera melemparkan 2 biji kelapa muda hijau dengan sepasang ayam cemani yang telah disembelih di lokasi yoga tenggelam dan hilang. Warga yang berkerumun menyaksikan ritual itu diminta untuk pasang mata masing-masing untuk melihat apa yang akan terjadi. Sementara si laki-laki misterius berjubah biru muda terus saja komat kamit membaca sesuatu. Entah apa yang dibacanya kurang jelas. Dalam hitungan menit kemudian, warga terpanah melihat fenomena pusaran air sungai, dan dari sana keluar gulungan tikar dan langsung terkambang berukuran sekitar 3 kali 5 meter. Bersamaan lenyapnya fenomena mistis tersebut berganti dengan munculnya mayat yoga dengan posisi berdiri. Wajah dan kepalanya masih dapat ditandai meski sudah rusak dan mengelupas serta mengeluarkan darah yang mulai membeku.
Beberapa warga datang menjemput lalu memboyongnya ke darat. Pihak keluarga yang hadir minta mayat juga agar segera dibawa ke rumah duka di Bilangan Amplas. Paginya langsung dikuburkan tanpa melalui proses autopsi oleh para medis. Warga yang ingin mengucapkan terima kasih kepada laki-laki misterius menjadi keheranan, karena dia telah menghilang bagaikan ditelan perut bumi. Warga hanya bisa menduga-duga bahwa mungkin laki-laki misterius itu utusan gaib dari kerajaan makhluk siluman yang mendiami sungai Blumai tersebut. Maka semakin kuatlah anggapan masyarakat setempat bahwa dasar sungai Blumai dihuni oleh makhluk siluman dari kerajaan gaib yang hampir setiap tahun meminta korban atau tumbal anak-anak. Di setiap malam Jumat, apalagi Jumat Kliwon, suasana alam pada malam hari sepanjang tepian sungai Blumai selalu diwarnai aura mistis yang cukup mencekam. Sering terlihat lingkaran gelembung-gelembung putih berserakan di udara malam. Namun kadang juga nampak sosok laki-laki berjanggut putih, telanjang dada, meluncur terbang melayang-layang berdiri di atas tikar berbentuk unik, lalu menghilang ke angkasa luas. Yang paling menyeramkan, ada warga yang mengaku pernah menyaksikan laki-laki tua tersebut memegang tengkorak kepala manusia. Lalu entah kenapa masih ada juga yang tertarik datang ke sungai angker itu. Bagi mereka yang hobi memancing, sungai Blumai memang dikenal banyak ikannya, besar dan kecil. Mungkin itu alasannya orang-orang masih nekat datang ke sana, terutama mereka yang tidak percaya pada hal-hal mistik dan tahayul. Apalagi anak-anak yang tidak paham tentang keangkeran sungai Blumai. Mereka sering menjadikan sebagai wadah latihan dan lomba berenang pada waktu-waktu tertentu, terutama ketika libur sekolah. Itulah sahabat horor, kisah dari keangkeran sungai Blumai yang banyak menelan korban jiwa. Salah satunya yang telah saya ceritakan barusan. Banyak sekali kisah dan peristiwa mistik dan peristiwa yang sampai memakan korban jiwa dari sungai Blumai ini. Semoga dengan kisah ini kita lebih hati-hati lagi terhadap tempat yang dianggap angker oleh warga. Lebih baik menghindari daripada menantang keangkeran tempat tersebut. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.